Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, kita lihat bagaimana komentar daripada Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, yang kemudian ada beberapa istilah yang saat ini dirasa salah ya, artinya salah dipahami. Kita lihat dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tindakan serangan yang belakangan terjadi terhadap ustadz atau ulama hingga rumah ibadah yang kemarin ada mimbar dibakar ya, bukan bentuk kriminalisasi. Saya ulangi, bukan bentuk kriminalisasi. Dia mengatakan itu murni sebagai tindakan kriminal terhadap ulama dan rumah ibadah. Jadi ada beberapa istilah yang kemudian salah dipahami oleh masyarakat dan dibetulkan oleh Prof. Mahfud MD ya. Bapak Mahfud MD menyampaikan itu untuk meluruskan terkait adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai penggunaan istilah kriminalisasi ulama. Terlebih pernyataan itu disampaikan Mahfud MD terkait aksi penembakan terhadap Ustadz di Tangerang hingga aksi pembakaran mimbar masjid di Makassar. Saya mau menambahkan tentang kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan ini merupakan gejala meningkatnya kriminalisasi terhadap ulama ataupun ustadz. Nah, ini sampai salah ngomong ya para pemirsa ya. Karena kriminalisasi ya. Oke. Saya tegaskan tadi, satu, siapapun pelaku untuk ditangkap dan diproses ya. Yang kedua, istilah kriminalisasi ini salah ya. Ini ya memang harus dibetulkan. Jadi segala sesuatu yang memang beredar di masyarakat dan bisa apa ya istilahnya menyalahgunakan atau disalahgunakan dalam sehari-hari ya, penggunaan sehari-hari diluruskan. Dan ini betul sekali para pemirsa. Kita lihat ya. Beliau menjelaskan kriminalisasi ulama itu ialah istilah yang digunakan apabila ada seorang ulama yang tidak melakukan suatu tindakan kriminal lalu dituduh melakukannya. Ya, sehingga itu bisa disebut sebagai bentuk kriminalisasi ulama. Jadi kalau ada ustadz atau orang-orang yang dianggap identik dengan tokoh agama, kemudian dia tidak melakukan kriminal nih, kemudian dituduh melakukan kriminal, nah itu namanya kriminalisasi ulama. Tapi kalau kemudian ada tokoh atau orang siapapun, ya kita tidak memandang dia tokoh agama atau enggak siapapun, tapi kemudian dia terbukti melakukan perbuatan kriminal, maka ini bukan kriminalisasi ulama gitu ya. Nah maka ketika justru yang menjadi korban ini sekarang ada ustadz ya, ini bukan kriminalisasi terhadap ulama ya, tapi ini adalah murni kriminal, tapi korbannya adalah mungkin ustadz atau tokoh agama ya. Kita lihat, yang terjadi belakangan ini justru orang yang disebut ustadz atau tokoh atau tempat ibadah itu menjadi korban dari sebuah kegiatan kriminal yang nyata. Sehingga tidak bisa dianggap kriminalisasi terhadap tokoh agama. Nah ini harus betul-betul kita lihat ya para pemirsa semuanya. Agar tidak salah memahami, karena banyak postingan-postingan di media sosial yang kalau saya baca, loh ini kok malah salah menggunakan ya. Kemudian ini mungkin dari pemantauan dari beliau banyak yang beredar seperti ini, maka harus diluruskan ya. Berkenaan dengan itu, Mahfud MD mengimbau kepada masyarakat dan aparat keamanan untuk hati-hati dan mengantisipasi terhadap adanya upaya provokatif dari pihak yang tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita semua harus hati-hati. Aparat harus hati-hati, masyarakat juga hati-hati, jangan terprovokasi. Kita ini harus menjaga keutuhan dan kedamaian di negara ini, katanya. Nah, jadi betul ya para pemirsa apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD ini, bahwa bisa jadi sebuah kosakata itu kemudian dibalik-balik kemudian untuk disalahgunakan dan itu dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini yang sangat berbahaya karena bisa jadi adalah sebuah bentuk provokasi. Nah, maka kita harus sadar, kita harus betul-betul melihat ya, harus kritis di media sosial itu, jangan gampang percaya ya. Bahkan tadi ya sebelumnya sore tadi saya melihat ada beberapa postingan yang menyudut-nyudutkan bahwa ini adalah suasana genting dan segala macam. Ini harus, makanya dikatakan kita semua harus hati-hati, jangan sampai ada lagi yang menjadi korban adalah dari para ustadz atau dari para ulama. Tapi kemudian menggunakan istilah kriminalisasi ulama pada peristiwa ini tidak benar gitu loh ya. Yang justru kalau
maksudnya kriminalisasi ulama oleh Prof. Mahfud MD adalah kalau ada ustadz, tokoh agama, ulama nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat kriminal, kemudian dituduh berbuat kriminal, ini namanya kriminalisasi ulama. Tapi yang terjadi sekarang ya kita harus betul-betul hati-hati. Bahwa apa? Bahwa ada beberapa korban ya itu dari kalangan ustadz yang ini harus ditanda tanya kenapa terjadi seperti ini, maka ini kita harus betul-betul hati-hati ya. Tempat ibadah kemarin ada mimbarnya dibakar, kenapa? Ini harus hati-hati kita lihat. Oh ternyata ada motifnya apa? Oh ternyata seperti ini. Nah, ini harus kita menjadi renungan bersama untuk meningkatkan kewaspadaan. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah oleh Profesor Mahfud MD bukan ya menggunakan istilah kriminalisasi ulama. Ya ini agar kita betul-betul jangan terpleset dan lain sebagainya. Karena bisa jadi beritanya tapi di framing ya, sehingga disebut kriminalisasi ulama, kita percaya bahwa ini adalah banyak istilahnya atau definisinya kriminalisasi ulama adalah banyak perbuatan kriminal terhadap ulama yang dibetulkan oleh Prof. Mahfud MD. Yang namanya kriminalisasi ulama definisinya adalah ketika seorang tokoh agama, ulama ya, itu tidak berbuat kriminal tapi dituduh berbuat kriminal. Nah, itu namanya kriminalisasi ulama. Tapi justru yang sekarang menjadi korban adalah para ulama dari perbuatan-perbuatan kriminal. Tapi kita tidak bisa menggunakan definisi atau istilah kriminalisasi ulama. Nah, di situ pentingnya kita bagaimana berpikir kritis terhadap media sosial. Apa yang beredar di media sosial sekarang, kalau saya boleh gampang ya, itu adalah kita tidak percaya dulu. Ya, terus kita cari, baru kita analisa ya. Karena kalau kita gampang percaya, nah ini yang kemudian kita sebar, kita share, kita merasa bahwa ini adalah sebuah kebenaran, tapi ya kita tidak punya daya untuk memfilternya. Nah, di sini ya menjadi permasalahan tersendiri. Akhirnya apa? Banyak yang kemudian terprovokasi. Nah, itulah ya para pemirsa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Ya bagaimanapun juga ya kita harus menjaga keutuhan negeri ini ya agar tidak terombang-ambing oleh berita-berita hoax ya atau berita-berita yang sebenarnya betul beritanya tapi framingnya, kata-katanya, narasinya itu adalah nyerempet-nyerempet untuk bisa dikatakan hoax ya. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Ahmad Thayyib kalau nggak salah, itu yang judulnya Al-Isya'ah Al-Kadibah wa Kaifa Harabahal Islam. Oh maaf, ini ditulis oleh Profesor Dr. Said Tantawi ya. Itu Al-Isya'ah Al-Kadibah wa Kaifa Harabahal Islam ya. Isya'ah kadibah itu adalah berita bohong dan bagaimana Islam memeranginya ya. Nah, di sini beliau mengungkapkan bahwa awal mula hoax itu sama tuanya dengan peradaban manusia. Ya bahkan ketika iblis menipu Nabi Yuna Adam alaihissalam, itu adalah salah satu bentuk hoax al-isya'ah al-kadhibah ya. Nah, maka kita harus hati-hati betul ya, dan di situ beliau mengulas ya bagus sekali, artinya bagaimana tutorial ya untuk menghindari hoax itu. Ada beberapa langkah yang salah satunya adalah memverifikasi, kita bertanya, kita jangan sebar dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita semua. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.